Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama AF Gaming. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai Maluku yang angkat senjata melawan bangsa-bangsa Eropa. Ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu perang melawan keserakahan kongsi dagang di abad ke-16 sampai abad ke-18. Sebelum itu silakan kalian untuk like, men-share, dan men-subscribe juga channel ini supaya channel ini semakin berkembang untuk memberikan manfaat dan pengetahuan. Bisa juga kalian untuk mengikuti fanspage kami di FB dan memfollow Instagram kami. Oke, langsung saja. Pada tahun 1521, bangsa Eropa yaitu Portugis berhasil memasuki Kepulauan Maluku. Nah, mereka memusatkan aktivitasnya di daerah Ternate. Tidak berselang lama, orang-orang Spanyol juga memasuki Kepulauan Maluku dengan memusatkan kedudukannya di daerah Tidore. Nah, dari situ terjadilah persaingan di antara kedua belah pihak. Di tahun berikutnya, 1529, terjadi peperangan antara Tidore melawan Portugis. Ini disebabkan oleh kapal-kapal perang dari Portugis yang mana selalu melakukan tembakan kepada kapal-kapal atau jungjung dari Banda. Nah, jungjung dari Banda ini niatnya untuk membeli cengkih ke Tidore, tetapi mereka digagalkan oleh kapal-kapal Portugis. Nah, dari situ Tidore ini tidak terima akan tindakan dari armada Portugis yang selalu menembak jungjung dari Banda. Nah, kemudian rakyat dari Tidore ini angkat senjata dan dari situlah terjadi perang antara Tidore melawan Portugis. Dalam perang ini Tidore mengalami kekalahan. Kenapa? Karena Portugis ini mendapat dukungan dari Ternate dan Bacan. Akhirnya Portugis mendapat kemenangan. Dengan kemenangan ini, Portugis ini menjadi semakin sombong dan sering berlaku kasar terhadap penduduk-penduduk daerah Maluku. Nah, kemudian upaya untuk monopoli terus dilakukan. Maka wajar jika sering terjadi letupan-letupan perlawanan dari rakyat Maluku tersebut. Nah, di bawah ini merupakan gambar atau contoh dari jungjung. Nah, kemudian Portugis dan Spanyol untuk menyelesaikan persaingan di antara kedua belah pihak ini dilaksanakanlah perjanjian damai, yakni perjanjian Saragossa pada tahun 1534.
Nah, dengan adanya perjanjian Saragossa ini, kedudukan dari Portugis di Maluku semakin kuat. Nah, karena semakin kuat, mereka semakin berkuasa untuk memaksakan kehendaknya. Kehendak apa? Kehendak melakukan monopoli perdagangan terhadap rempah-rempah di daerah Maluku. Nah, kemudian kedudukan Portugis ini juga semakin mengganggu kedaulatan dari kerajaan-kerajaan yang ada di daerah Maluku. Nah, jadi pada tahun 1565 muncullah perlawanan dari rakyat Ternate di bawah pimpinan Sultan Khairun atau Hairun. Nah, Sultan Hairun ini menyerukan seluruh rakyat dari Irian atau Papua sampai Jawa untuk angkat senjata melawan kejoliman dari kolonial Portugis. Nah, dari sini Portugis mulai kewalahan dan menawarkan perundingan kepada Sultan Khairun. Nah, karena Sultan Khairun ini mempertimbangkan kemanusiaan, jadi beliau menerima ajakan dari Portugis untuk melakukan perundingan. Nah, perundingan tersebut dilaksanakan pada tahun 1570. Lebih tepatnya bertempat di Benteng Sao Paulo. Nah, perundingan ini ternyata hanyalah tipu muslihat Portugis saja. Jadi pada saat perundingan sedang berlangsung, Sultan Khairun ini ditangkap dan dibunuh. Apa yang dilakukan Portugis ini sungguhlah kejam ya. Karena apa? Karena tidak mengenal pri kemanusiaan. Mereka demi keuntungan ekonomi telah merusak sendi-sendi kehidupan kemanusiaan dan keberagaman. Jadi, setelah Sultan Khairun dibunuh, perlawanan dilanjutkan di bawah pimpinan Sultan Babullah Purta dari Sultan Khairun. Melihat tindakan Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan, jadi semangat rakyat Maluku ini semakin berkobar. Seluruh rakyat Maluku berhasil dipersatukan oleh beliau, termasuk Ternate dan Tidore, untuk melancarkan serangan besar-besaran terhadap Portugis. Akhirnya, Portugis ini dapat didesak dan pada tahun 1575 Portugis berhasil diusir dari Ternate. Nah, orang-orang Portugis kemudian melarikan diri dan menetap di Ambon sampai tahun 1605. Nah, akan tetapi di tahun tersebut merupakan kehancuran dari Portugis atau kekalahan dari Portugis. Kenapa? Karena di tahun tersebut Portugis dapat diusir oleh VOC dari Ambon dan kemudian VOC menyingkir dan menetap di daerah Timor Timor.
Dari sini, serangkaian rakyat dari Maluku ini terus melakukan perlawanan terhadap Portugis maupun VOC. Yang selalu melakukan tindakan kejam dan sewenang-wenang kepada rakyat. Contohnya, pada periode tahun 1635 sampai 46. Di tahun tersebut terjadi serangan sporadis dari rakyat Hitu yang dipimpin oleh Kakiali dan Teluk Kabeshi. Nah, perlawanan rakyat ini juga meluas sampai ke daerah Ambon. Tahun 1650, perlawanan rakyat juga terjadi di daerah Ternate yang dipimpin oleh Kecili Syahid. Sementara itu, perlawanan secara gerilya terjadi seperti di daerah Jailolo. Nah, akan tetapi semua serangan itu dapat dipatahkan oleh kekuatan VOC yang memiliki peralatan senjata lebih lengkap dari rakyat Maluku. Nah, rakyat Maluku ini terus mengalami penderitaan akibat kebijakan dari monopoli rempah-rempah yang disertai dengan pelayaran hongi. Jadi di tahun berikutnya, pada tahun 1680, VOC memaksakan sebuah perjanjian baru dengan penguasa Tidore. Jadi perjanjian tersebut, kerajaan Tidore yang semula sebagai sekutu turun status menjadi pasal VOC. Pasal ini adalah pengikut, dan sebagai penguasa yang baru diangkat, yaitu penguasa Tidore yang baru, yaitu Putra Alam sebagai Sultan Tidore. Nah, tetapi menurut tradisi, kerajaan Tidore yang berhak sebagai sultan semestinya adalah Pangeran Nuku. Nah, penempatan Tidore sebagai pasal atau daerah kekuasaan VOC telah menimbulkan protes keras dari Pangeran Nuku ini. Nah, akhirnya Pangeran Nuku memimpin perlawanan dari rakyat Maluku tersebut. Timbullah perang hebat antara rakyat Maluku di bawah pimpinan Pangeran Nuku melawan kekuatan kompeni, yaitu VOC. Nah, Sultan Nuku ini mendapat dukungan dari rakyat Papua. Di bawah pimpinan Raja Ampat dan juga orang-orang Kembreng dari Halmahera. Oleh para pengikutnya, Pangeran Nuku ini diangkat sebagai sultan dengan gelar Tuan Sultan Amir Muhammad Sapiuddin Shah. Sultan Nuku juga berhasil meyakinkan Sultan Aharal dan Pangeran Ibrahim dari Ternate untuk bersama-sama melawan VOC. Bahkan dalam perlawanannya ini, Inggris juga memberikan dukungan terhadap Sultan Nuku. Nah, dari sini Belanda mengalami kewalahan dan tidak mampu membendung ambisi dari Nuku tersebut. Yang kemudian
Sultan Nuku ini berhasil mengembangkan pemerintahannya yang berdaulat dan melepaskan diri dari dominasi Belanda di Tidore sampai akhir hayatnya di tahun 1805. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.